Kitabnya. Apa? Kitabnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa rihabaina wa ma hadina wa jaddu wa jadadina wal waladain wal malaikatil muqarrabin. Khususan mu'allifatil kita wa khususan iqatil salihah wa subil hajah. Syaulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua rahil kubur minal milad wal muslimin salmat min masyariq wa rabi'a khususan ila baina wa baikum syaulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada isteri-isteri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimampukan oleh Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa amrana wa ahlul 'uqdatam min lisanina qila radina billahi rabbil bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan bil qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi akhrujna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ahdil mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ilahna tamassudna wartaqamatul bunatina wa habbata wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wangshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurlah wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surah dan satuan kuasanya, datuk, datin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi yang berbahagia di awal bulan suci Ramadan al-Mubarak, kita telah dipilih sekali lagi oleh Allah Ta'ala untuk diberi kesempatan untuk menambahkan investment kita melalui majlis taklim. Dan apalagi kalau di bulan suci Ramadan, tuan sekalian, kita menghadiri majlis atau baliknya dikira ibadah 1 tahun dan akan bersama dengan Nabi di Arsy nanti. Alhamdulillah. Baiklah sekalian, kita nanti di akhir juga akan saya ingatkan sekali lagi, saya petikkan sebuah kitab Duratul Nasihin berbicara tentang Ramadan. Tapi kita teruskan dulu pengajian kita berpadukan 40 hadis jalan menuju ke surga. Kita ada sampai hadis yang ke-28. Tajuknya adalah membina masjid. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala inda qalinasi fihi hina bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum aksartum wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahul Bukhari. Artinya lebih kurang daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata ketika orang-orang ramai mempertikai tindakannya ingin memperluaskan binaan masjid Rasulullah SAW, beliau berkata, sesungguhnya kamu telah banyak mempertikaikan tindakanku ini. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang membina sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan membinakan sebuah istana untuknya di dalam surga. Ketika itu mungkin tuan-tuan sekalian banyak yang mempertikaikan karena membina itu yang Nabi tidak buat dan sebagainya, mungkin dikatakan bid'ah dan sebagainya. Tapi akhirnya diberi penjelasan oleh Sayyidina Ali, ya, memugar atau meningkatkan, merevisi, memperbaiki masjid, termasuk membina masjid. Ternyata ini dalilnya sangat luar biasa, yaitu akan dibangunkan istana di surga. Keterangan antara jasa Sayyidina Utsman bin Affan ialah memperluaskan Masjid Nabawi untuk memberi keselesaan kepada jamaah. Ini disebabkan orang Islam pada zamannya sangatlah ramai, tidak akan muat untuk berjamaah jika Masjid Nabawi tidak diperluaskan. Pada peringkat mula, ada beberapa orang yang tidak setuju dengan apa yang diusahakan oleh Sayyidina Utsman itu. Setelah mendengar penjelasan dan pencerahan daripadanya, barulah semua orang bersetuju dengan tindakan Sayyidina Utsman itu. Hadis di atas juga menggalakkan kita untuk terlibat dalam saham akhirat seperti wakaf. Orang yang berwakaf akan sentiasa merasa kebahagiaan dan kenikmatan di alam barzah nanti. Pahala wakaf itu terus-menerus mengalir kepada mereka selagi masih ada manusia yang memanfaatkan apa yang mereka wakafkan itu. Alhamdulillah, bersamaan dengan bulan Ramadan pula, tuan-tuan, kita bicara wakaf atau infak. Membangun masjid atau membangun surau itu sama. Hanya istilah saja surau, musola, melanggar itu di daerah kita aja. Ya, kalau di Mekah, di Madinah enggak ada istilah surau, enggak ada musola, yang ada masjid. Walaupun masjid, ini masjid. Tuan karena masjid Wamamah itu kecil, masjid jin kecil, lebih besar surau kita dan sebagainya, tapi disebut masjid. Apapun yang terjadi hanya istilah. Jadi membangun masjid, membangun surau sama nilainya. Terutama di bulan suci Ramadan ini, kesempatan yang luar biasa, yang tidak ada tolak bandingnya. Sudah kita ingatkan sejak bulan Rajab yang lepas, kalau tuan-tuan menderma di bulan Rajab, RM RM1, Allah darabkan balas 10, darab lagi 700, darab lagi 70. Sudah kita tinggalkan bulan Rajab, masuk bulan Syaban yang baru meninggalkan kita. RM RM1, darab 10, darab 700, darab 700. Inspiring tuan sekalian. Dan mulai semalam, malam tadi, hari ini berubah RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000. Maknanya kalau tuan-tuan derma di bulan Ramadan, pagi, petang, siang dan malam, apapun bentuknya, setiap RM1 nilainya 7 juta online. Bukan besok, bukan nanti, online. Itu yang janjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh itu syabas cantannya, Tuhan lakukan, dipraktiskan dan diamalkan. Setiap hari tidak boleh tidak membawa uang. Dan ke masjid atau surau, terserah. Apalagi kalau tuan-tuan pagi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya membawa. Walaupun hanya seringgit, silakan. Dan setiap tarawih, latihlah putra-putri kita. Jangan sampai tidak membawa uang. Panggil lo, nga, udah, usu. Ini masih RM1, masukkan kotak di masjid atau sedang berjalan untuk masukkan. Dilatih dari sekarang, mulai malam tadi. Taniah yang sudah melakukan, yang belum, cover mulai malam ini. Kalau malam tadi RM1 lupa, malam ini RM2. Tuhan berjanji pada diri sendiri kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya satu hari mampu RM1. Oke, siapkan RM30. Saya RM5, siapkan RM150, dan seterusnya. Sebagai tanda kesungguhan kita untuk merealisasikan apa yang disebutkan infak atau Tuhan wakafkan ke surau yang mulia ini, yang indah ini. Baik tuan sekalian,
Itu kesempatan. Tidak ada artinya kita membaca Quran dan hadis setelah itu Tuhan tidak ada follow up, tidak melakukan. Karena mempunyai ilmu tidak diamalkan adalah tidak ada guna. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan punya ilmu tidak diamalkan itu ada gila. Dan amal yang tidak berilmu adalah sia-sia. Jadi dua-duanya harus dilatih dan dipraktiskan. Sekecil apapun juga, jangan sampai tidak. Jadi pastikan sepanjang Ramadan ini pasti kita bersedekah, apapun jenisnya. Nah, itu dipastikan supaya kita menjadi amalan, menjadi season, menjadi amalan kita, menjadi karakter kita. Jangan sampai menangguh-nangguhkan. Soalnya menangguhkan, amal suka menangguh-nangguhkan itu akan binasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, halakal musawifun, akan hancur orang yang suka nanti, suka tunda-tunda mesti akan hancur. Artinya tidak akan selesai, gagal, pasti gagal. Oleh karena itu ingat terus dilakukan. Ya, jadi terlupa cover, gitu caranya tuan sekalian. Ya, baik. Jadi kembali pada pelajaran kita hari ini, membina masjid nilainya seperti dibangunkan mahligai di surga atau istana di surga. Satu perkara luar biasa. Di mana di dunia kita bikin banglo tidak mampu, istana apalagi, karena keterbatasan ekonomi kita, atau mungkin tidak ada tempat untuk kita bangun dan sebagainya. Namun di surga tiketnya Tuhan begitu mudah sekali. Bina masjid, bina surah, atau infakkan ke masjid dan surah. Seberapa Tuhan mampu, lakukan. Itu nilainya dibangunkan istana di surga. Dan ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tidak ada kata no, tidak ada kata iya ke, betul ke, tidak ada. Yang ada yes, dan terus dilakukan. Jadikan amalan. Yang menarik sekali, apa yang kita dermakan tidak hilang, terus kekal menjadi milik kita. Dan di dunia kita akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Ditambah apa? Rezeki kita. Rezeki jangan diartikan duit saja, ketenangan. Orang yang suka derma Tuhan sekalian, setelah menderma itu tenang hatinya, relax, enjoy, akan seolah terlepas dari beban. Itu suasananya. Begitu gembira sekali kalau bisa membantu pada orang lain, membantu pada siapapun juga. Itu terasa suatu kenikmatan tersendiri. Itu bisa dilakukan kalau Tuhan sudah istiqomah, sudah sering memberi bantuan, sudah sering menderma, sering infak, di mana saja berada. Setiap ada orang meminta, kita terus beri, walaupun besarnya sedikit, walaupun sedikit sekali. Karena ajaran madhab kita Imam Syafi'i selalu mengajar kita jangan tidak memberi bantuan kepada siapapun juga. Istrinya jangan sampai kita susah menyebutkan. Jangan sampai merugikan orang lain. Kita beri seberapa boleh. Seperti sering saya sebutkan, tuan-tuan berada di restoran mau makan, tahu-tahu ada orang minta-minta. Tuan kadang-kadang mengatakan, "Cik, nanti ya, saya baru nak duduk nih, belum order lagi, nanti lepas makan datang." Orang tu pergi. Lepas kita makan, tahu-tahu tak datang lagi. Tuan dan mana masih menyesal. Ya Allah, kenapa saya usir orang tadi? Kalau saya beri sikit kan apa? Itu rasa orang yang sudah ahli dermawan, orang suka derma. Dia merasa kerugi, merasa kehilangan. Nah, ini kalau itu sudah ada pada tuan-tuan sekalian, ini luar biasa. Alhamdulillah, berarti Anda sudah jadi dermawan. Dan kalau sudah dermawan, itu watak dari orang beriman. Salah satu ciri orang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 5 itu ialah dermawan, suka menafkahkan harta bendanya ke jalan Allah. Itu salah satu ciri iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yunfiquna fi sabilillah. Alladzina yunfiquna fi sabilillah ulaika hum wala ya. Itu dan sekalian. Jadi yang yunfikuna, yang menafkahkan ke jalan Allah SWT. Jadi tahniah pada tuan dan puan yang sudah, yang belum masih ada kesempatan, terutama di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita. Baik dan sekalian,
Makalah atau hadis ke-29. Tajuknya menghapuskan hutang daripada orang yang tidak mampu membayar hutang. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man angdara mu'siran aw wada'a lahu attalahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi adallahu adallahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang memberi tangguh, yakni bayaran hutang kepada orang yang tidak mampu membayar hutang, atau bahkan menghapuskan hutang itu, niscaya Allah akan menaunginya pada hari kiamat nanti di bawah naungan arsy-Nya. Pada hari tiada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itulah orang dermawan, tuan sekalian. Sering kita melihat kita pinjam pada teman dan sebagainya, agak lama kita tidak mana, kita sudah dipadamkan, sudah tak apa, kami ikhlaskan dan sebagainya. Ini banyak masyarakat kita demikian. Kalau itu salah satu di antara datuk datin tuan sekalian, syabas dan tahniah. Ya, kalau kecil lah, kalau besar ya kita bolehlah tangguh-tangguhkan. Baik. Hadis yang kedua. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajulan mimman kana qablakum atahul malak liyaqbidha ruhahu faqala hal amilta min khairin qala ma a'lam qila lahu ungdur qala ma a'lamu syai'an ghaira anni kuntu ubayi'un nas fid dunya fa ungdirul musir wa tajawazu anil mu'sir fadkhalahu Allahul jannah. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya ada seorang lelaki pada umat terdahulu, malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Malaikat berkata, adakah kamu pernah melakukan amalan kebaikan? Laki itu menjawab, saya tidak tahu. Kemudian lelaki itu disuruh berfikir. Beliau kemudiannya berkata, oh ya, saya tidak mengetahui atau tidak ingat amalan kebaikan yang pernah saya lakukan sedikit pun, kecuali saya pernah berurus niaga atau berdagang, berniaga dengan orang lain ketika di dunia. Saya memberi tangguh kepada orang yang berhutang sekiranya dia ada kemampuan untuk membayarnya, dan saya akan menggugurkan hutang terhadap mereka yang tidak mampu membayar hutang. Lalu Allah Ta'ala memasukkan lelaki itu ke dalam surga. Masya Allah. Ini berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan akhlak, tuan-tuan. Begitulah, luar biasanya. Ada satu kisah Nabi Musa alaihissalam pernah memohon pada Allah Ta'ala pencerahan, istilahnya begitu. Ya Allah, mana ibadah yang paling engkau sukai? Saya sudah melakukan, kalau kita salat, zakat, puasa, haji dan amal soleh yang lain. Apakah itu yang terbaik? Allah mengatakan, bukan. Salat hanya untuk kamu, puasa juga untuk kamu, zakat juga untuk kamu. Tapi zakat nanti dulu. Kawan sekalian, sekarang masalah kembali pada kamu, kecuali kamu membantu kepada orang lain. Nah, membantu kepada orang lain itulah tuan sekalian, nilainya lebih hebat. Ini dialog Nabi Musa dengan Allah SWT. Jadi membantu, kalau zakat itu kan kewajiban, wajib, tidak kita dihukum oleh Ta'ala. Yang sedekah, sedekah ini adalah sunnah. Baik. Jadi tuan sekalian, jadi membantu pada orang lain itu suatu perbuatan yang sangat mulia, apapun bantuannya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini yang menyebutkan, sebaik kamu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain.
Jadi mari tuan-tuan cari apa yang boleh kita bantukan pada orang lain. Cari kelebihan yang ada Allah berikan pada diri kita. Allah memberi kelebihan kepada setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu Sayyidina Hasan bin Al-Basri mengajarkan tatkala kita memberi bantuan atau sedekah itu ada 6 cara. Karena apa? Karena setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita tengok di mana kelebihan yang Allah berikan pada kita. Dari 6 ini pasti ada di antaranya. Pertama, ilmu. Kalau datuk datin tuan masukkan diberi ilmu, kelebihan ilmu dari Allah Ta'ala, baik ilmu atau agama atau akademik, ayah gunakan ilmu ini untuk membantu pada orang lain tanpa kira, sepelakukan sebebas-bebasnya. Baik. Kedua, mungkin kita oleh Allah dilebihkan harta kita, maka dengan harta kita lah kita bantu orang lain, apapun jenisnya, makanan, minuman, pakaian, atau benda apa saja. Yang ketiga, pangkat dan kedudukan. Mungkin tuan dan puan diangkat Allah Ta'ala menjadi orang punya pangkat dan kedudukan di dunia ini, dan pangkat itu semua bersifat sementara. Gunakan pangkat yang ada pada tuan sekalian itu untuk membantu siapapun. Jangan pilih kasih. Jangan hanya membantu pada orang yang suka pada tuan sekalian. Yang tidak suka itu jangan diabaikan, karena justru dengan tidak suka itu akan membentuk kepribadian seseorang. Seperti perjuangan Rasulullah SAW, Nabi berjuang sebagai hebat itu karena ada 2 faktor yang luar biasa, faktor pendukung dan faktor penentang. Itu pasti ada dalam perjuangan. Pendukung Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang membangkang Nabi, yang selalu musuh Nabi adalah Abu Jahal dan teman-teman. Jadi 2 karakter ini akan membentuk satu kepribadian. Jadi pro and kontra, yes or no, like and dislike, harus selalu ada dalam setiap kehidupan seseorang. Tuan jangan bingung, biasa-biasa aja lah. Karena dengan adanya pujian kita akan bangga, karena adanya cacian kita akan kecewa. Di antara bangga dan kecewa akan membentuk kepribadian seseorang. Baik dan sekalian, kita teruskan. Yang keempat, mungkin tenaga. Tuan-tuan dan puan walaupun sudah pensiun, tapi tenaganya masih prima, bantulah seberapa boleh tenaga itu. Untuk apa? Untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kebaikan atau sosial, kebaikan surau, masjid dan sebagainya. Terserah, walaupun tuan bukan EJG masjid atau surau, lakukan. Karena tenaga kita tenaga prima. Tenaga ini akan bicara di hadapan Allah Ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan bicara di hadapan Allah. Terutama dalam kubur sudah bicara dengan kita. Baik. Yang kelima, yaitu dengan doa. Tuan-tuan tiap berdoa, pagi, petang, siang, apalagi di bulan Ramadan ini. Berdoakan, doakan. Tapi bersifat global, bukan individualis. Global untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, umat Islam seluruh dunia. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Ini satu sedekah yang misterius, doa ini. Kita tidak kenal orang Islam Korea Selatan, orang Islam Jepun, orang Islam Amerika, orang Islam Britain dan sebagainya. Tapi kita doa muslimin muslimat, mu'minat al-ahya minal amwat, yang masih hidup atau telah mati. Kita doakan semua. Bayangkan tuan, sampai itu. Tak pasal-pasal orang dikubur, tahu dapat kiriman dari mana? Dari jamaah surah An-Nur section 20 Sya'lam. Luar biasa sampai itu. Karena Tuhan sebutkan minal muslim muslimat wal mu'minal minal al-ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup telah meninggal dunia, dia sampai. Tuhan persoalannya orang negara itu punya channel atau tidak, punya CCTV atau tidak, kan begitu. Kenapa? Kalau amalnya soleh punya CCTV, kalau amalnya toleh, ya amal orang toleh, orang yang fasik, zalim, kafir, itu bagaimana akan menerima? Dia dililit ular 70 ular anaconda sampai hari kiamat. Ya salahnya sendiri. Di dunia dablek, diajak ibadah tak mau dan sebagainya. Sehingga bukan orang goblok tuan-tuan, tapi itu orang pintar-pintar itu yang banyak menyeleweng. Itu hati-hati. Baik, yang terakhir dengan masa. Masa ini juga bisa membantu kita di dalam alam barzah itu terutama. Coba tuan duduk sekarang ini, soal lengkap ini, cara duduk tuan, pakaian tuan, semua datang nanti. Kan sudah kita pelajari baru-baru ini.
orang dalam kubur. Satu ada yang datang, wajahnya begitu handsome atau cantik, mendatangi, siapa kamu? Aku tak pernah lihat di dunia, aku adalah amalanmu. Coba bayangkan tuan-tuan, datang mendampingi kita. Yang sekarang kita malas-malas tuh, kan datang ke masjid, datang pengajian kan malas, susah. Tapi ini pula yang menolong kita. Yang Tuhan suka di hura-hura, di konser, tengok-tengok di warung ngobrol, itu tidak akan membantu kita. Yang inilah yang Tuhan malas, yang ngantuk-ngantuk, yang iya ke tidak, ini akan membantu kita. Maka dari itu tahniah dan syahabat kepada Tuhan dan Puan yang terus melakukan ini. Baik, luar biasa saudara sekalian. Kita baca keterangannya. Pada malam Isra Mi'raj, baginda Rasulullah SAW dibawa melawat surga dan neraka. Baginda melihat di pintu surga tertulis perkataan, bersedekahlah. Bersedekah itu 10 pahala. Memberi hutang pula dikurniakan 18 pahala. Baginda menjadi heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, apa ini?" Jibril menjawab, "Orang yang berhutang tidak akan berhutang kecuali apabila amat memerlukan. Sementara orang yang meminta sedekah pula terkadang sudah punya uang tapi masih mau meminta-minta." Ini perbedaannya. Jadi memberi hutang itu lebih mulia, 18 kali ganda. Karena orang yang hutang itu pasti memerlukan, sangat memerlukan, maka berani hutang. Jadi kita berilah tuan-tuan semampu kita, jangan menolaklah atas permintaan itu, seberapa kita mampu. Apabila sudah sampai kepada tarikh bayaran, tiba-tiba orang yang berhutang masih tidak mampu membayarnya pada tarikh itu, maka hendaklah kita melanjutkan lagi tempoh bayaran sehingga ke suatu masa yang dia akan mampu membayarnya. Jika dia masih tidak mampu membayarnya juga, walaupun sudah dilanjutkan tempoh bayaran, maka disunahkan kepada pemberi hutang itu menghapuskan saja hutang itu atas dasar belas kasihan dan simpati kepada orang yang berhutang itu. Dalam keadaan ini, pemberi hutang yang pemurah akan mendapat 28 pahala, yaitu 18 pahala memberi hutang ditambah lagi dengan 10 pahala sedekah, karena menggugurkan hutang juga pahala, melanjutkan tempoh bayaran juga pahala. Jadi alhamdulillah, itu hitungan matematiknya lah tuan-tuan. Setiap satu kebaikan 10 kali ganda, itu pasti, karena dalam surat Al-An'am 160, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sebagai satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali ganda. Ini dasarnya. Dan ternyata orang yang pemurah tadi dapat 18. Loh, 18 sampai 10 menjadi 28. Luar biasa. Jadi hutang yang sikit lah tuan-tuan. Kalau hutangnya 50 ribu, yang geliyeng kalau kita selesaikan tuan-tuan, ya. Jadi hutang yang kira-kira agaknya kita ya oke lah, mampu lah begitu, ya. Jadi hutang yang besar-besar itu lain caranya. Diangsur juga boleh lah, diangsur jangan. Kecuali kalau memang Tuhan memang orang jutawan, orang billion, itu lain juga. 100 ribu, 50 ribu itu bukan apa, bagi kita macam 5 ringgit begitulah Tuhan ya. Nah itu terserah, masing-masing punya kemampuan. Tapi walaupun ada yang kadang-kadang dirinya sendiri memerlukan, kurang juga, tapi berjiwa besar, memberikan juga banyak makhluk atau orang yang semacam ini. Dan itu mudah termasuk golongan kita. Baik, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhatun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya lebih kurang, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga lapang hidupnya.
dan bahwa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya atau menggugurkan hutang adalah lebih baik untuk kalian jika kamu mengetahui, yakni pahalanya yang besar yang kamu akan dapat kelak. Jadi akhirnya kata in kuntum ta'lamun, kalau jika engkau tahu. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang tidak mau tahu atau banyak yang tidak tahu. Jadi yang tahu itulah ganjarannya. Luar biasa. Langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hilang. Apa yang kita bebaskan tadi, yang kita anggap bebas sudah lunas tadi, akan disimpan oleh malaikat di bawah ke surga, ditambah pula menjadi 28 ganjaran. Kalau 28 tadi juta, ya luar biasa 28 juta. Loh kan enak itu. Jadi terserah keyakinan kita. Jangan 28 ringgit, nanti nggak enak hati itu. 28 ribu juga kurang mantap. 28 juta, jadi macam mantul gitulah tuan-tuan. Ya Allah, alhamdulillah aku berhutang dapat 28 juta, bebaskan. Jadi ada semangat sedikit. Oke tuan ya, alhamdulillah. Jadi ini aja tuan, 2 hadis saja pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan bicara, fokuskan tambahan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang sangat luar biasa. Harus kita ulang-ulang supaya kita lebih menambah lagi amalan kita, karena kita baru masuk hari ini, bermula malam tadi. Baik itu sekalian, kita berhenti. Oh ini bab sedekah pula tuan sekalian. Ini penting juga, tambah. Oke, satu lagi, karena bab kita dari banyak bicara sedekah, sekarang berbab sedekah pula. Baik. An-Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin mahtumatin. Faqala hadhi fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaka biha yaumil qiyamah sab'umiatin naqatin kulluha tumatun. Rawahu Muslim. Artinya lebih kurang daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa seekor onta yang lengkap dengan tali hidung. Jadi hidung dah lunak sudah. Lelaki itu berkata, onta ini saya infakkan pada jalan Allah ya Rasul. Rasulullah SAW terus bersabda kepadanya, Allah akan memberi kepadamu pada hari kiamat nanti 700 ekor unta, kesemuanya lengkap dengan tali hidung. Masya Allah, langsung diberi berita gembira oleh Rasulullah SAW. Satu yang diberikan, 700 yang dapat, dan itu nanti di surga. Kalau di dunia itu sifatnya selalu sementara. Sekarang punya, mungkin besok hilang. Sekarang punya, minggu depan hilang, bulan depan hilang, dan sebagainya. Karena dunia itu sementara aja hancurnya tuan sekalian. Baru-baru kita dikejutkan peristiwa kebakaran yang luar biasa Los Angeles. Coba bayangkan, disebut kota malaikat. Itu punya bintang-bintang Hollywood, tapi sekelip mata aja hancur. Lah itulah dunia. Mau apa lagi? Sudahlah Tuhan mengaku apa saja dunia. Allah sudah menyatakan, ma indakum yanfad wa indallahi baq. Apa yang ada pada kalian yang fat itu akan musnah, akan hancur, akan lebur, akan hilang, anytime lah. Tapi apa yang pada Allah kekal abadi. Jadi itu satu onta baliknya 700 dan kekal abadi di surga. Ini tawarannya luar biasa. Baik. Kemudian an Hudzaifah radhiyallahu anhu, asnadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala man tasaddaqa bi sadaqatin tigaa wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah. Rawahu Ahmad. Artinya daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Aku sandarkan Nabi SAW ke dadaku. Lalu baginda bersabda, siapa yang bersedekah untuk mencari keridaan Allah dan mengakhiri hidupnya dengan bersedekah, pasti dapat masuk surga. Memberi kesempatan baring ke dadanya, karena Nabi dianggap penat begitu, silakan baring.
Itu pun sedekah tuan sekalian. Kita memberi kesempatan tempat duduk, tahu teman cari duduk tak ada, kita geser sekejap, silakan duduk, itu juga sedekah. Masya Allah, apalagi tatkala kita di kendaraan, di bas atau kereta api, ada orang tua yang tidak dapat duduk, kita sanggup memberi kesempatan, ini luar biasa. Jadi yang penting tuan-tuan, jangan tidak melakukan kebaikan apapun, apalagi bulan Ramadan ini. Keterangannya begini, hadis di atas menggalakkan kita untuk bersedekah. Rebutlah masa hidup ini untuk bersedekah. Selepas dicabut nyawa, terlalu ramai manusia yang menyesal karena tidak bersedekah ketika hidup. Allah berfirman surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqulu rabb laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akum minas solihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya lebih kurang, dan belanjakanlah atau dermakanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Maka pada saat itu dia akan merayu dengan katanya, ya Allah, ya Tuanku, alangkah baiknya kalau engkau kembalikan, engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari kalangan orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian sesuatu yang bernyawa apabila sudah sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Jadi sebelum tuan-tuan menangis nanti di alam barzah, sedekahlah tuan-tuan. Dia mintanya, ya Allah sikit aja aku nak sedekah. Padahal dulu waktu di dunia, ya Allah, kalau makan di restoran Hadramaut atau makan ikan bakar di Pelabuhan Kelang dengan keluarga, Masya Allah, makannya ikan siakap 3 rasa, kailan ikan masin, telur bistik, dan kemudian minumnya air kelapa muda, nasinya banyak macamnya, tambah sebagainya. Wah, kalau di Hadramaut ya tu mandi kambing, mandi unta, mandi ayam, nama mandi semua diborong. Sawama juga tidak ketinggalan, semua makan. Wah, Masya Allah, keluar dari restoran semua gembira, anak-anaknya lagi, ya Allah, alhamdulillah ayah, terima kasih, sedap betul, semua cakap sedap. Ayahnya, padahal bayarnya dari 300 atau 400 bayar, oke aja. Semua cakap enak-enak, semua nanti datang lagi, ya. Sampai rumah semua masuk tandas tuan-tuan, bergantian, maknya dulu, bapaknya dulu, anaknya, habis. Masya Allah. Tapi kemudian besok pagi, kebetulan hari Jumat itu, ada kotak berjalan, nah masuk 10 ringgit aja, maju mundur, maju mundur, maju mundur, macam kena tsunami aja. Ini sontoloyo ini, lokek, bakil, ketekut, cetil, medidil, tetewel, apa kono. Janganlah tuan-tuan begitu. Buatlah ya, yang sudah terlanjur apa nak dikata, ya, yang sudah terlanjur. Kata orang-orang barat, pecut di sebelah no, kada kebacut di apa no. Kata orang Jawa, let bygone be bygone. Ya sudah, start Ramadan, ubah mindset kita rubah. Oke tuan, itulah sedekah luar biasa. Apalagi tadi awalnya kita sebutkan, ini jelas dari Quran semua, ya, di Quran dan hadis. Sedekah 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Ini Ramadan. Oke tuan sekalian, terima kasih. Kita berhenti pada hadis ke-31. Tajuk akan ulang insyaAllah, ridho terhadap Allah, Islam dan Rasulullah SAW. Baik, sekali lagi kita bicara tentang Ramadan, karena kita rugi kalau kita tidak perbanyak memahami apa saja yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Dan ini dasarnya kitab yang selalu saya baca, yaitu kitab Durratun Nasihin dan sekalian. Kita doa dulu karena masuk bulan Ramadan dan sekalian.
Waktu Rajab, Syaban, Ramadan, Tuhan dia akan dibimbing oleh Pak Imam kita doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Sekarang Ramadan sampai, doanya jadi berubah begini. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, ini doa masuk Ramadan. Bukan hanya melihat anak bulan, kita tidak akan pernah bisa melihat bulan, tapi ahillau itu Allah datangkanlah. Baik ya, saya baca, Datuk Datin Tuhan ikut saya, mumpung sekarang baru masuk hari pertama bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Baik. Ya Allah, ya Allah, ailahu datangkanlah kepadaku alaina, bulan Ramadan ini maksudnya, bil yumni, dengan penuh keamanan, dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh kebajikan, wal iman, dan penuh keyakinan, wassalamati, dan selamatkan kami, wal islam, dan menyerah diri, Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu Allah. Nah, itu rawahu Tirmidzi, hadis sahih. Baik Tuhan sekalian, baik, kita bacakan beberapa hadis. Pertama, qala Rasulullah SAW, idza kana awwalatu min Ramadan wa yaqulu ta'ala man dalladhi yuhibbuna fa nuhibbuh wa man dalladhi yatlubuna fa natlubuh wa man dalladhi yastaghfiruna fa naghfirlah bi hurmati Ramadan. Fayamurullah ta'ala kiraman kadibin fi syahri Ramadan wa yaktubu lahumul hasanah wa la yaktubu lahum sayiat wa yamhullahu ta'ala anhum dhunubahumul madiyah. Masya Allah, ini hadis qudsi tuan-tuan ya. Rasulullah bersabda, bila masuk awal Ramadan, malam tadi awal Ramadan, Allah berfirman yang isinya, wahai hambaku, siapa yang mencintai aku, aku mesti mencintainya. Siapa yang mencari aku mesti mencarinya. Siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampunkan. Bi hurmati Ramadan, kerana mulianya bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya Allah berfirman kepada malaikat kiraman katibin, supaya hanya mencatat kebaikan saja, yang baik-baik saja. Dan Allah melarang kepada malaikat untuk mencatat yang tidak baik. Dan Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, dosa kita ini yang telah lampau. Inilah Ramadan. Masya Allah. Oleh karena itu disebutkan hadis yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan haram jazatullahi niran. Siapa yang bergembira karena hadirnya bulan Ramadan, diharamkan jasanya masuk neraka. Subhanallah. Sayyidina Umar macam semalam tuh disarkan Ramadan, maka Sabtu petang tuh tuan sekalian, udah keliling kampung mengatakan welcome Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, selamat datang Ramadan. Masya Allah. Jadi kita sekarang zaman modern itu sekalian, kita ganti aja lah taniahnya, sudah menulis ahlan wa sahlan Ramadan, selamat datang Ramadan. Masuk kampung kamu selamat berpuasa, ada kegembiraan. Siap ganggang masuk rumah kita atau kampung kita, ada begitu. Itu tuan sekalian, sebagai manifestasi kegembiraan kita tulis, kita wujudkan. Karena untuk mewujudkan kegembiraan itu juga perintah Allah. Akhir surat Duha itu, fabini mati rabbika fahaddis, baru baca imam muda kita tadi di rakaat pertama. Dari kenikmatan Tuhanmu tunjukkanlah. Jadi kita nikmatkan datang Ramadan, ayo kita gembira. Bukan dengan pesta-pesta kita tulis-tulis dan sebagainya, tapi kita lakukan dengan terawihnya, dengan witirnya, tadarusnya, qiyamnya. Alhamdulillah lah, itu amalannya. Tapi kegembiraan itu boleh.
Baik, kembali tadi tuan sekalian. Awal Ramadan ya 3 ni dia Allah highlightkan. Pertama, siapa yang mencintai aku masih mencintainya. Cinta, C-I-N-T-A, cinta, kata Imam Al-Ghazali, mendahulukan sesuatu dari yang lain. Dahulukan segala-galanya Allah dan Rasulnya. Tentang Ramadan ini segala-galanya demi Allah SWT. Pasti kita akan dicintai Allah. Kalau kita mencintai seseorang, tuan-tuan, katakan tuan-tuan, mencintai seorang gadis yang cantik, molek dan popular, glamour di kampungnya itu, primadona. Kita mengatakan I love you 1000 kali, belum tentu dapat jawaban tuh. Belum tentu, tuan-tuan. Siapa you nak love dengan saya itu, siapa you? Coba bayangkan, kita setengah mati cintanya dan mengatakan kirim surat belum dibalas. Begitu juga ada orang lain. Tapi kepada Allah SWT, Tuhan cinta Allah untuk balas, tuan-tuan. Itulah Allah, luar biasa. Padahal Allah memberikan kita sejak kita dalam kandungan sampai sekarang non-stop. Itu masih mengatakan kalau kecinta aku akan cintai kamu. Orang yang memberi kita ini, tuan-tuan, belum tentu setahun sekali atau kadang-kadang setahun sekali aja. Itu pun kita menjadi pengampu dan penyangga, mencintainya setengah mati. Luar biasa. Dulu menghina, sekarang mencium tangan. Dulu buat macam itu, sekarang bergaul, sekarang memeluk dan sebagainya. Itulah manusia. Wah, aneh bin ajaib tapi nyata. Tapi wujud di dalam dunia. Tapi Allah no. Siapa yang mencintai aku mesti mencintainya. Oleh itu mari. Apa cinta? Tanda cinta itu kan Rasulullah SAW menyebutkan tanda cinta itu ada 3. Pertama, selalu menyebut namanya. Jadi itu Anda harus sebut nama Allah, zikir, itu tanda cinta. Yang kedua, menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Seperti yang sudah ingatkan setiap hari Jumat semalam itu, Tuan Khatib kita ingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih. Dan sebenarnya menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini cinta. Jadi cinta itu sekaligus 3 lah. Pertama, menyebut namanya. Kedua, selalu menjalankan apa yang diperintah. Dan ketiga, selalu meninggalkan apa yang dilarang. Itu tanda cinta. Alhamdulillah. Baik, Tuan. Yang kedua, siapa yang mencari aku masih mencarinya. Carilah Allah. Di mana? Ya di rumah Allah. Di muka bumi ini Allah punya rumah, namanya masjid atau surau. Itu rumah Allah. Jadi tuan-tuan duduk, keluar masuk aja masjid, kawasan masjid atau surau, nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnah ta'ala. Terus masuk dengan tahiyatul masjid. Itu namanya kita mencari Allah. Duduk dengan istighfar, dengan baca Quran atau apa saja itu lakukan. Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu. Masih kita akan dicari oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, siapa minta ampun, masih aku ampunkan. Baik, ini dihormati Ramadan. Hadis yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW yaqul, idza jaa Ramadan futiha abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa syu'atis syayatin. Masuk aja bulan Ramadan, seluruh pintu surga dibuka seluas-luasnya, seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan semua setan dibelenggu, tidak boleh mengacau atau menggoda. Bayangkan tuan-tuan. Tapi ternyata setan bukan goblok, tuan-tuan. Dia cakap, ya Allah, 1 tahun ini 12 bulan. Terima kasih engkau telah memberi kesempatan saya menggoda anak cucu Adam 11 bulan. Jadi 11 bulan setan itu menggoda kita pagi, petang, dan malam non-stop. Karena dalam ajaran setan tidak ada gencatan senjata, tidak ada berhenti selama 24 jam. Bahkan disebut asyaiton yang yajri majrad dam. Setan bisa berjalan menurut peredaran darah. Ada darah setan bisa masuk. Dan itu dilakukan 11 bulan. 1 bulan saja dibelenggu, tidak boleh menggoda. Bagi setan, mereka tuh saja ngobrol tiap hari, tiap petang duduk di pinggir jalan, duduk di warung, buat sana joget sini. Ditutup 1 bulan, tak apa, dia meneruskan perjuanganku, ya Allah. Coba, kurang asem iblis nih. Jadi tuan sekalian, apa yang terjadi kalau kita lawan, walaupun 1 bulan ini digunakan sebaik-baiknya. Jangan mengikuti kehendak setan. Setan hanya mengajak berbuat yang tidak baik.
Allah sudah memberi peringatan dalam surah Yasin ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam hati lakum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Adakah guru memberi tahu pada engkau ya anak Adam, jangan mengikuti setan dan menyembah setan, jangan mengikut setan. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi jadikan musuh yang nyata, jangan terperangkap. Baik itu sekalian. Kemudian hadis yang selanjutnya, Atani Jibril alaihissalatu wassalam, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa abadallahu ta'ala faqul amin, wa man adraka walidayya ahaduma fadakhala nar fa abadallahu ta'ala faqul amin. Satu lagi, siapa nama kamu disebut tidak baca salawat, maka dijauhkan Allah Ta'ala. Jadi bila masuk Ramadan sekalian ya, Malaikat Jibril ada di atas mimbar itu waktu Nabi akan khutbah. Tahu naik tangga pertama, amin. Kedua, amin. Ketiga, amin. Jadi selepas sholat, sahabat-sahabat suspend ya Rasul, tak pernah kenapa Tuhan baca amin 3 kali masuk mimbar. Ya, tadi Jibril di atas mimbar mengatakan, Muhammad, siapa yang menjumpai Ramadan dan tidak dapat pengampunan, maka Allah jauh daripadanya, jadi laknat oleh Allah. Aku mengatakan iya, amin. Siapa yang punya kedua orang tua dan tidak berbakti kepadanya, yang masuk neraka dan Allah jauh daripadanya, amin. Dan siapa yang namamu disebut tidak baca salawat kepadamu, juga dibenci atau jauh daripada Allah, amin. Dilaknat oleh Allah, amin. Nah, itulah Tuhan ya. Jadi Ramadan dalam hadis ini, pertama perbanyak salawat, perbanyak salawat Tuhan sekalian. Yang kedua, hormati kepada kedua orang tua. Dan ketiga, jadikanlah Ramadan ini sebagai tempat untuk mencuci diri kita, membersihkan segala dosa baik jasmani dan rohani kita. Itu Ramadan. Karena Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya itkun minan nar. Baik. Hadis pilihan yang selanjutnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatu kullu Ramadan li'anna al-hasana fi mustami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'wati mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannatu mustaqun lahum. Ini sering sudah saya sebutkan dan sekalian, kita ulang balik. Ya, hadisnya sanadnya sahih Ibnu Abbas. Artinya lebih kurang, seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa istimewanya Ramadan, mereka akan mengharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Karena apa? Karena di dalam Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak pernah ada dalam bulan lain. Pertama, segala kebaikan tertumpul di bulan Ramadan, hanya baik saja, tidak ada yang tidak baik. Kedua, segala ketaatan terus diterima oleh Allah, tidak melalui malaikat lagi. Ketiga, segala doa dimakbulkan. Dan keempat, segala dosa-dosa diampunkan. Dan yang terakhir, yang kelima, surga rindu kepada orang beribadah Ramadan. Baik, segala ini hadis ini umurnya sudah 1446 tahun yang lalu tuan-tuan. Alhamdulillah sekarang kita mendapatkannya, dapat bahagian untuk memahaminya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita lihat, pertama, segala kebaikan ada di bulan Ramadan. Maknanya mari tuan-tuan, kita berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan hanya yang baik sepanjang Ramadan, hanya amal soleh saja. Kita berusaha semaksimal mungkin, usahakan apa yang kita lakukan adalah yang terbaik, mulai bangun tidur sampai akan tidur. Karena ini kebaikan Ramadan. Segala ibadah-ibadah sunnah dinaik tarafkan menjadi wajib. Yang wajib dinaikkan 70, 700 dan 1000. Ini Ramadan, tergantung pada saham kita. Ada yang 70, ada 700, ada 1000, bahkan lebih daripada itu. Sama dengan Tuhan menyimpan dalam uang. Banyak berapa uang Tuhan sekalian, walaupun kadang-kadang itu nilainya 2 sen, tapi 2 sen itu kalau dalam bank tuan-tuan adalah 1 miliar, ya berapa itu? Kan itu aja lah contohnya.
Jadi analogi ini begitu mantap sekali. Amalan juga begitu. Kalau Tuhan banyak amal, kita Tuhan simpan sikit aja, wah bertambah-tambah Tuhan sekalian. Tahniah. Oleh itu jangan berhenti untuk beramal baik. Yang kedua, segala ketaatan terima oleh Allah. Saya ulang balik, mari kita mulai lagi. Salat jamaah, pastikan dari subuh sampai isya mesti berjamaah, salat wajibnya. Tahniah pada datuk-dati yang sudah melakukan begitu. Yang belum, lakukan Ramadan Tuhan. Stop mulai subuh sampai isya, jangan sampai tidak berjamaah. Sama ada di masjid, di surau, di pejabat, bahkan di perjalanan atau di rumah. Yang penting jamaah, jangan tidak jamaah. Karena salat jamaah di bulan Ramadan dan sekalian, berdasarkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, setiap satu rakaat Allah bangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan luar biasa. Jadi pastikan Tuhan sekalian, janganlah cukuplah saya dapat satu bandar saja terus begitu tidak jamaah, itu namanya sontoloyo tuh. Tak boleh Tuhan sekalian, bukan begitu, bukan take advantage. Baik, kedua sholat sunnah. Sekali lagi, ibadah sunnah dinetarakan wajib. Untuk sholat sunnah ini sekali lagi Tuhan sekalian, saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Dalam Ramadan 11 jenis, pastikan mohon kepada Allah petunjuk. Ya Allah, beri kekuatan saya nak buktikan, saya nak laksanakan di Ramadan ini setiap hari 11 jenis sholat sunnah, jangan kurang. Ayo kita kira. Pertama sholat sunnah syukur wudhu, lepas wudhu saja Tuhan ada sholat sunnah, baik di mana saja, pagi, petang, siang, malam, tak ada masalah. Kedua sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, kalau boleh kita tingkatkan. Yang sudah biasa tak apa, yang belum, sholat duhur biasanya sebelum duhur 2 rakaat, naikkan. Ramadan ini 4 rakaat, 1 salam boleh, 2 salam boleh. Lepas duhur 4 rakaat juga. Bayangkan tengah hari dalam keadaan penat Tuhan dan sholat. Sebelum duhur 4, sholat duhurnya 4, ba'da duhur 4, 12 rakaat. Ini luar biasa Tuhan. Wah, istimewa ini, jangan lakukan. Boleh, karena cogan negara kita Malaysia boleh, kenapa tidak boleh? Pasti boleh. Jangan mengatakan tak boleh, nggak bisa. Ini namanya kalah sebelum perang. Lakukan, termasuk hari Jumat. Walaupun Tuhan tengok ada teman-teman yang Jumatan tidak sholat qobliyah, ya jangan ikutlah, dia punya pahaman lain. Kita mazhab Imam Syafi'i. Di apa itu, di Mekah, di Madinah pun sholat sebelum Jumat banyak sekali kok. Dulu memang Tuhan sekalian, waktu azan pertama Nabi tidak melakukan sholat sebelum Jumat karena tepat azan terus khutbah kan, begitu. Jadi sekarang mulai azan kedua di Mekah, Madinah azan kedua. Ini Wahabi ini ngomel saja, padahal tempatnya Mekah, Madinah Wahabi, tapi azan cuma 2 kali. Azan pertama terus sholat sunnah qobliyah, kalau boleh 4 rakaat. Itu jangan sekalian ya, jangan mengikuti yang tidak sholat. Padahal ada hadis sahih begini, artinya saja lebih kurang. Di antara doa yang mustajab apabila dibaca di antara adzan dan iqamah. Antara adzan iqamah itu doa yang mustajab tuan-tuan. Maka gunakan zikir, baca Quran. Yang doa yang terbaik sholat. Sholat itu doa juga. Sholat itu doa. Mulai Allahu Akbar kabira sampai innaka hamidum majid, hanya bicara dengan Allah, hanya whisper dengan Allah, hanya berkata insya Allah. Ini luar biasa. Nah, itu lakukan. Jadi jangan duduk seperti orang tidak ngerti itu. Ya kita pahaman lain, lakukan. Baik, itu sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang ketiga sholat duha. Sebenarnya duha juga begitu. Ramadan lakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Ya Allah, beri kesempatan saya nak lakukan sembahyang duha 12 rakaat, 6 salam sepanjang Ramadan. Pastikan begitu dong. Harus berbeda, Ramadan berbeda dengan bulan lain. Minta petunjuk pada Allah, pertolongan pada Allah, dan Allah sudah berjanji kok. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang benar-benar menjalankan jalan agamaku, aku mesti beri jalan. Aku mesti jalan. Jadi Tuhan mesti jangan ragu-ragu, Allah akan membimbing kita. Tapi serius, karena Allah tidak mau hamba yang tidak serius. Mana dalilnya? Ini hadis qudsi. Ana inda dzani bih. Aku ini terserah sangat hambaku. Hambaku serius, aku juga serius. Hambaku main-main, aku juga main-main. Tuan-tuan bulan Rajab main-main, ini Syaban main-main, Ramadan lagi main-main. Hati-hati tuan sekalian.
Itu karena kehendak Anda sendiri, maka Allah tinggal endorse saja. Nah, jadi lakukan 12 rakaat. Apa nilainya? Mahligai atau istana di surga. Wah, luar biasa. Yang keempat, salat sunat tahiyatul masjid. Setiap kali masuk masjid, masuk surau, iktikaf, niat iktikaf, terus tahiyatul masjid. Kalau tak sempat tahiyatul masjid, tingkati membaca tasbih 4 kali. Itu nilainya sama dengan tahiyatul masjid. Rujuknya dalam kitab Sirah Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falamali juzuk pertama. Yang kelima, salat tarawih. Alhamdulillah, mulai malam tadi dah penuh di mana-mana surau dan masjid, berbondong-bondong tahniah tuan sekalian tarawih. Yang keenam, salat sunat witir. Ketujuh, salat sunat tahajud. Ya, tahajud ini tuan-tuan, mulai malam tadi pastikan keluarga kita jangan sahur sebelum tahajud. Dilatih, semua latihan, anak-anak dilatih. Kalau masih kecil digendong dia, duduk tahajud dulu walaupun 2 rakaat. Tapi untuk ibu bapak ahli pengajian ini, sholat tahajudnya 8 rakaat. Karena witir sudah, kalau belum nanti witirnya 3 dari 11. Itu qiyamnya Nabi. 8 rakaat itu boleh 4 salam, 4 rakaat 1 salam, ya, atau 2 salam 2 salam, silakan. Itu qiyamnya bagi yang sudah ahli ibadah. Lakukan secara maksimal. Yang latihan baru 2 tak apa, tahajud. Kemudian yang ke 8 taubat, ke-9 hajat, ke-10 istikharah. 10 istikharah dan ke-11 tasbih. Begitu juga tasbih hari-hari. Mulai hari ini salat tasbih. Boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Jangan tidak 4 rakaat 1 salam juga boleh, 4 rakaat 2 salam juga boleh. Yang penting 4 rakaat 300 tasbih. Luar biasa tuan sekalian. Ini maknanya kita menghormati, mewujudkan segala amalan terus terima oleh Allah. Tunjukkan kepada Allah, ini amalanku ya Allah. Tak payah tunjukkan pada orang, tunjukkan pada Allah. Lakukan sesuatu. Nah, ini segera itu tentang sholat sunnahnya. Amalan selanjutnya yaitu 4 ini, 1 paket tuan-tuan. Itu amalan lisan, tidak perlu modal uang, hanya modal menggerakkan bibir saja, menggerakkan lidah saja. Baca Quran, zikir, salawat, istighfar. Baca Quran, zikir, salawat, istighfar. Ini jangan pernah berhenti sepanjang hari. Apalagi Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Amalan selanjutnya menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah macam ini. Tadi menghadiri majelis ilmu ini tuan sekalian, saya bacakan hadisnya biar tuan-tuan sekalian mantap begitu ya. Ada semua hadisnya itu. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu salatin wa yakunu ma'i tahta arsh wa man dawama alal jama'ah fi Ramadan Allah Ta'ala fi kulli rakatin madinatun tamla min ni'amil Ta'ala wa man bira walidahi fi Ramadan yanallahu Ta'ala bi rahmah wa ana kafilun fil jannah wa ma min imratin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan ila walaha thawabu Maryam wa Asiyah wa man qada hajata akhil muslim fi Ramadan qada Allah Ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Masya Allah. Ini sanadnya sahih. Anas ibnu Malik. Artinya lebih kurang, siapa menghadiri majelis ilmu tadi, setiap 1 langkah ibadah 1 tahun, dan akan bersamaku kata Nabi di arsh. Yang kedua, siapa melazimkan sholat jamaah di bulan Ramadan, Allah akan bangunkan bandar di surga dan penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, sesiapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya di bulan Ramadan, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Dan siapa dipandang oleh Allah penuh kasih sayang, haram masuk neraka. Dan anak kafil jannah kata Nabi, aku menanggung dia di surga. Jadi tahniah pada ibu bapak yang masih punya mak bapak, hormati di sepanjang Ramadan ini, lakukan sesuatu yang terbaik. Tapi ibu bapak bagaimana sudah meninggal dunia? Kalau mak bapak sudah meninggal dunia, ada 4 cara untuk berbakti pada ibu bapak yang telah meninggal dunia. Pertama, dengan membaca Quran. Ketika datuk datin melaksanakan tadarus, hadiahkan pada ibu bapak mertua, atuk dan sebagainya. Kedua, mendoakan setidak-tidaknya Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Yang ketiga, sedekah. Tatkala datuk datin sekalian memberikan sedekah di mana saja berada, sebut ibu bapa, sebut ibu bapa mertua dan sebagainya. Dan yang keempat, tatkala kita balik kampung, tanya pada teman almarhum ibunda kita, almarhumah ibunda kita dan almarhumah ayahanda kita. Makcik, pakcik, minta maaf ya, saya ingin tahu mak bapak dulu waktu hidup apa yang dilakukan. Dia akan cerita, Masya Allah nak, bertuah engkau ni, mak bapak kau rajin pergi masjid, rajin pergi surau, rajin datang pengajian, rajin sedekah, rajin puasa Isnin Khamis. Masya Allah, dapat 4 kebaikan. Terserah datuk dan nanti teruskan 4 ini, keempat-empatnya atau salah satu dari 4 ini tuan teruskan. Meneruskan perbuatan baik ibu bapa adalah berbakti kepadanya. Tahniah tuan sekalian, untung mak bapak kita dapat kiriman terus dari putra-putri yang soleh dan solihah. Itulah yang disebut waladun solihun yad'ulah, anak-anak yang soleh dan solihah yang mendoakan kepada kedua orang tuanya tatkala mereka sudah beristirahat di alam barzah. Tahniah datuk datik pun sekalian. Baik. Dan yang keempat, khusus ibu-ibu ni, puan-puan, datin-datin, siapa mani wanita, istri yang mendapat ridha suaminya sepanjang Ramadan, dia akan mendapat title Siti Maryam dan Siti Asiyah. Masya Allah, luar biasa. Ini 2 wanita yang disebut penghulu surga. Ada 4 wanita penghulu surga. Pertama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kedua Sayyidatina Fatimah, kedua Sayyidatina Fatimah, ketiga Siti Maryam, dan keempat Siti Asiyah. Luar biasa. Baik, jadi bapak-bapak tolong ridhoi istri kita ya. Walaupun mungkin kurang enak masaknya, penat dan sebagainya, maklumlah Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, siapa yang menyempurnakan hajat saudara sama Islam di bulan Ramadan, Allah akan beri 1000 hajat di hari kiamat nanti. Oh, luar biasa Tuhan. Inilah Ramadan. Tidak bosan-bosannya kita mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa. Satu lagi amalan tambahan nih. Wa qala Rasulullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi wasallam man asraja fi masjidin min masjidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabri kutiba lahu thawabul musallina fi dzakal masjid wa sallat alaihi malaikatu wastaghfarahu rahmatul arsy ma dama dzalika fil masjid. Masya Allah. Ini siapa saja yang memberi sinaran lampu atau sinaran masjid-masjid termasuk surau-surau atau madrasah-madrasah di bulan Ramadan, maka baginya adalah nur, cahaya dalam kuburnya nanti, dan dicatat ganjaran sebanyak mereka yang sholat di dalamnya. Subhanallah, yang sholat, yang mengaji terus mengalir dan didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun malaikat penjaga arsy selagi masjid dan surau itu masih ada. La ilaha illallah. Tuan-tuan silakan bantu masukkan di surau itu ini untuk masjid. Walaupun tuan tidak berikan di kotak sana ada untuk masjid, infak masjid itu bismillah. Untuk Ramadan ini untuk membayar ini. Itu niatnya, tapi malaikat yang membetulkan. Atau datang pada tuan pengurusi atau tuan bendahari. Assalamualaikum tuan, bulan ini yang bayar listrik dah ada ke? Oh belum ada. Alhamdulillah, tolong tuan izinkan saya sekeluarga yang membayar bulan ini. Masya Allah. Atau tak tuan pengurusi, saya minta maaf tuan, sudah ada yang membayar. Masya Allah. Balik ke kampung kelahiran kita, cari mana masjid dan surau yang belum dibayar bilnya. Tahu di sana dibayar semua. Masya Allah. Pergi kampung istri kita, tanya, cari mana surau masjid yang dibayar. Masya Allah, dah bayar semua. Nah, tanya pada Pondok Ustaz Tunggul Wahidin, dah bayar belum? Nah itu ya, pimai-pimai tangtu juga lah itu tuan-tuan. Tapi yang penting beri sinaran masjid dan surau sepanjang Ramadan. Luar biasa. Oke tuan sekalian, jadi yang ketiga tadi kita teruskan sekali lagi sampai jam 8 kita berhenti setelah sholat duha. Tuan-tuan tidak ada sarapan, alhamdulillah. Baik, yang ketiga tadi wadda'wati mustajabatun, doa-doa dimakbulkan. Ini yang saya terangkan cara doa yang luar biasa. Dalam kitab Al-Hikam
Ibnu Athaillah menyebutkan, kalau tuan-tuan ingin supaya doa itu cepat dimaafkan Allah, lakukan 4 perkara ini. Ini dalam kitab Al-Hikam ya. 4 perkara. Pertama, akui diri ini sebagai hamba Allah. Cakap, ya Allah, ini saya hamba-Mu ya Allah. Saya hamba-Mu, bukan hamba manusia, bukan hamba dunia, bukan hamba uang, bukan hamba nafsu, apalagi hamba setan, tapi hamba-Mu ya Allah, menghadap. Kedua, akui kelemahan kita, kedhaifan kita, kekurangan, kebodohan kita. Saya hamba-Mu yang lemah, yang tidak mampu apa-apa ya Allah. Jangankan berjalan, nak celek mata pun, nak buka mulut, kalau Allah tak izinkan, aku tak boleh apa-apa ya Allah. Aku lemah sebenarnya Allah. Akui di hadapan Allah. Ketiga, menyebutkan, ya Allah, yang saya minta ini sangat saya perlu ya Allah, sangat ini ya Allah, saya perlu ya Allah. Wujudkan bahwa ini kita perlukan. Dan yang terakhir, yang keempat, sikap humble, rendah hati, rendah diri, merendah diri. Ini syarat menurut kitab Al-Hikam. Satu lagi, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mohon petunjuk doa yang mudah, yang ringkas dan segera diterima oleh Allah. Terus Nabi jawab, wahai sahabat, kalau engkau mau doa yang kau minta tadi, pertama, pujilah nama Allah. Yang kedua, bacalah Asmaul Husna. Dan yang ketiga, sujud. Dalam sujud kamu baca 4 kalimat keramat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus doa, tutup dengan la haula wala quwwata, doa pada Allah Ta'ala. Apa yang Tuhan minta, dengan bahasa apapun tak menjadi masalah, karena ini bukan sholat, ini sujud. Caranya bagaimana? Oke, kita praktis sekali lagi. Tapi praktisnya nanti tuan-tuan menghadap kiblat lah, dan duduk tahiyat awal, atau duduk apa saja terserah. Angkat kedua tangan, nanti dulu. Nabi memberi pencerahan, pujian nama Allah itu terletak pada surah Al-Fatihah. Dan Asmaul Husna ada pada surah Ikhlas. Jadi caranya bagaimana? Tadi, angkat kedua tangan, menghadap kiblat, kalau dia dalam keadaan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Terus sujud. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali. Tutup dengan la haula wa la quwwata illa billahil azim. Minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami yang soleh dan soleh yang berguna. Macam-macam lah. Bla 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 bla. Minta kepada Allah. Itu cara berdoa Tuhan lakukan sepanjang Ramadan, pagi ke, petang ke, siang ke, malam, tak ada masalah. Lakukan dan ajarkan pada keluarga kita, karena ini hadis sahih ya. Ini kesempatan yang terbaik. Jadi puji nama Allah dalam Fatihah, surah Asmaul Husna di surah Ikhlas, dan sujud baca 4 kalimat keramat, yaitu tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala Allah. Jadi satu terus minta pada Allah. Baik dan sekalian, begitulah ya. Kemudian yang keempat, kalau dosa diampunkan, itu urusan Allah. Alhamdulillah, di Ramadan tidak ada dosa. Dan yang kelima, surga rindu kepada orang beribadah Ramadan. Saya ulang lagi, supaya Tuhan dirindu surga, ada hadis Rasulullah menyebutkan, al jannatu mustaqatun ila ardhin afarin. Surga rindu kepada orang beribadah di bulan Ramadan. Surga rindu, bukan, surga rindu pada 4 golongan, minta maaf. Surga rindu pada 4 golongan. Jadilah di antara 4 ini tuan sekalian. Pertama, taliyul Quran, orang selalu membaca Quran. Kedua, wahafidul lisan, menjaga lisan, jaga lisan kita, jangan terlalu banyak bicara tidak betul. Yang ketiga, wamut ilmu jian, orang suka memberi makanan pada orang lapar. Orang lapar ada 2 pengertian, lapar karena kemiskinan mereka, kais pagi makan pagi, pais petang, bantulah mereka. Atau kelapar karena puasa, memberi makan orang berpuasa, ganjar sama dengan orang berpuasa. Dan kita bertuah menjadi masyarakat Malaysia ini, ya Allah, dermawan.
terutama Ramadan ini, mana-mana masjid surah melimpah ruah untuk iftar, untuk more, untuk sahur. Tahniah tuan sekalian, teruskan itu. Dan itu memang ajaran daripada ajaran Islam. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Soalan sekarang, puasa yang bagaimana? Yang diridhoi surga. Akhirnya terakhir, puasa yang itu ada 3 tingkatan. Saya membaca sebuah kitab namanya Khulasatul Kalam oleh Said Ali Fikri. Di sana disebutkan puasa ada 3 tingkatan. Mari tuan, jangan hanya puasa saja tapi tahu ilmunya. Puasa ada 3 tingkatan. Pertama puasa umum, kedua puasa khusus, ketiga puasa khususul khusus. Puasa umum, puasanya orang sekali tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari terbitnya fajar shadiq sampai maghrib, itu aja. Atau dikenal puasa peringkat tadika, terlibat budak-budak, kanak-kanak. Datuk, datin, tuan dan puan bukan levelnya lagi. Tuan dan puan mesti berusaha untuk mencapai level yang kedua ini, level khusus, berusaha seoptimal maksimal mungkin. Untuk puasa khusus ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri tadi, pertama jaga lisan. Sekali lagi lisan, jangan banyak bicara celupar, jangan bohong, jangan tipu, jangan mengumpat, jangan mencela orang dan semuanya. Stop tuan-tuan, Ramadan stop. Yang kedua, jaga telinga. Ini juga telinga, jangan suka dengar berita-berita hoax. Tak payah tuan, telinga yang tak ada gunanya itu, buang saja. Yang ketiga, menjaga mata. Mata juga kita jangan melihat perkara yang tidak betul. Handset yang isinya tidak baik kita delete sementara, atau tutup, tidak usah kita buka. Kita buka yang isinya Quran atau salawat atau online atau apa saja yang membawa manfaat. Yang keempat, menjaga seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Stop daripada melakukan perbuatan maksiat dan dosa, kurangkan dari melakukannya tidak ada guna. Yang kelima, menjaga perut jangan terlalu kenyang waktu berbuka. Yang ini banyak orang yang masih gagal. Cuma saya ingatkan kembali, berbuka ada caranya tuan-tuan. Menurut ajaran Rasulullah SAW, kita berbuka itu takjil dulu. Takjil itu artinya segera makan. Yang disunahkan tamar atau buah-buah yang tidak dimasak dengan api. Sebelum berbuka tuan sekalian, ini Rasulullah menyebutkan Allah turun ke langit dunia tuan-tuan menjelang berbuka ini, karena kegembiraan orang yang berpuasa ada 2. Pertama karena menjelang berbuka, kedua ketika bertemu dengan Allah. Jadi para ulama-ulama, waktu saya sering puasa, kalau akhir Ramadan saya suka pergi Mekah tuan-tuan ya, dan duduk di open air yang atas itu, ya Allah, isinya ulama-ulama besar tuan sekalian. Setengah jam sebelum berbuka menangis berdoa luar biasa. Satu ketika saya tanya dengan dia, kenapa? Ini Allah sedang turun ke langit dunia. Disebutkan oleh Rasulullah, kita bergembira karena 2, menjelang berbuka dan bertemu Allah. Sebelum kami bertemu Allah sebenar, kami rasa sekarang bertemu dengan Allah. Masya Allah, luar biasa Tuhan. Dia rasakan Allah dekat, karena Allah sedang turun ke langit dunia. Dan ini Tuhan gunakan kesempatan ini. Oleh karena kita di kampung dan masing-masing terserah Tuhan berbuka mana, bukan di masjid ke di sekolah atau di rumah, tapi 15 menit atau 10 menit sebelum berbuka lakukan sesuatu ibadah untuk kita mendekat pada Allah. Boleh dengan tahlil ringkas, atau baca Asmaul Husna, atau Al-Ma'surah. Kalau di rumah bentangan safrah, anak cucu sudah pakai kain yang laki-laki, sudah pakai telkom yang perempuan, duduk bersila tahlil Al-Ma'surah atau Asmaul Husna. 1 menit sebelum berbuka doa rame-rame. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca 2-3 kali. Allahu akbar. Doa rame-rame. Allahumma laka sumna, Allahumma barik lana. Makan tamar dulu, buah, air mineral, sikit itu yang 500 ml itu, alhamdulillah. Terus qomat, sholat maghrib, baru lepas maghrib makan berat. Itu caranya tuan sekalian.
Karena dari kesehatan pun perut kita ini kalau puasa kan minimal 12 jam kosong tuan-tuan. 12 jam kosong. Begitu berbuka dimakan dengan ringan-ringan, dirangsang dengan makannya lembut-lembut, ringan-ringan, tamar, buah, minum. Jadi sambil sholat perutnya bergerak, warm up. Nanti selepas sholat kita bedah 2-3 pinggan tak apa, perut dah siap. Ini Allah Akbar, 2 pinggan masuk ke melekeren tuan-tuan. Senak itu penyakit. Puasa itu sehat dari sakit karena Anda salah. Jangan teruskan amalan itu, lakukan doa terbaik. Gitu ya, itu berbukanya baru betul. Baik tuan sekalian ya. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, syarat yang keempat selepas berbuka, angkat kedua tangan. Mohon kepada Allah agar diterima puasa kita ini. Kita takut, kita bimbang. Ngomong dengan Allah terang-terangan, ya Allah, kami sekeluarga hidup di akhir zaman terlalu berat untuk menjaga anggota badan, ya Allah. Kami bimbang, kami takut kalau hanya dapat lapar dan dahaga saja, tidak dapat apa-apa puasanya. Oleh itu ya Allah, terimalah puasa kami, puasa keluarga kami, ya Allah, terimalah. Karena doa itu makbul di bulan Ramadan. Gunakan ini, kesempatan ini, minta ampun kepada Allah. Oke tuan, itulah. Dan puasa yang ketiga, khusus ini hanya peringkat para nabi, para wali, kita belum levelnya. Tak apalah, yang penting level khusus saja. 6 syarat ini: jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga anggota badan, jangan terlalu kenyang waktu berbuka, dan doa. InsyaAllah tuan ya. Itu aja. Selamat berpuasa dan selamat meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan Karim tahun ini menjadikan terbaik bagi kita. Saling berdoa supaya Allah Ta'ala memberi kesempatan kita, dan insyaAllah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mulai kendaraan kita cari dengan Qiyamul Lail, jangan berhenti. Mulai malam pertama terus kita cari untuk supaya diberi kesempatan mendapat Lailatul Qadar insyaallah. Coba lagi insyaallah di bulan hadapan. Mudah-mudahan kalau tidak hari raya, kalau ada ya minta maaf. Jadi kita doa bersama. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri, cucu cicit yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan mustaqima. Allahumma adkhilna mudkhala sholihin wa akhrijna mudkhala sholihin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa haqqi wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.